Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang persamaan kuadrat. Ini soal yang kita bahas diambil dari soal UTBK atau SBMPTN yang kita ambil dari buku Wangsit. Untuk soal yang pertama, SBMPTN 2018 TKPA kode 534. Diketahui P lebih besar dari 0 serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar-akar dari E kuadrat min 10X plus C sama dengan 0. Jika C merupakan salah satu akar E kuadrat plus AX plus 42 sama dengan 0, maka nilai A adalah. Sebelum membahas soal ini, saya ingin membahas terlebih dahulu materi dasarnya. Sifat operasi akar. Misalkan diketahui sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan dia memiliki akar-akar X1 dan X2, maka untuk mencari X1 ditambahkan X2 itu dirumuskan dengan min B per A. Sedangkan X1 kalikan X2 sama dengan C per A. Rumus ini sering digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Contoh sederhananya, misalkan diketahui X kuadrat min 3X plus 6 sama dengan 0. Dia memiliki akar-akar X1 dan X2. Kita ingin mencari nilai X1 plus X2 dan X1 kalikan X2. Sebelum mencari nilainya, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya di sini 1, B-nya min 3, C-nya 6. X1 plus X2, rumusnya adalah min B per A. Berarti min B-nya min 3 dibagi A-nya 1. Sehingga nilainya sama dengan 3. X1 kalikan X2, C per A. C-nya sama dengan 6, A-nya 1. Berarti 6 per 1. Sehingga hasilnya adalah 6. Contoh yang lain. Misalkan diketahui sebuah persamaan kuadrat. X kuadrat min A min 2, X min 3A plus 8 sama dengan 0. Jika nilai 1/X1 dan 1/X2 sama dengan 1, maka nilai A-nya sama dengan berapa? Kita terapkan sifat yang tadi, tapi sebelumnya kita cari dulu A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus A min 2, C-nya sama dengan minus 3A plus 8. Yang pertama, X1 ditambahkan X2 sama dengan min B per A. Berarti min B-nya kita masukkan min A min 2 per A-nya 1. Sehingga X1 plus X2-nya itu bisa sama dengan A min 2. X1 kalikan X2, C per A. C-nya kita ganti dengan minus 3A plus 8. A-nya kita ganti dengan 1. Maka X1 kalikan X2 sama dengan min 3A plus 8. Di soal itu ada persamaan 1/X1 ditambahkan 1/X2 sama dengan 1. Nah, ini bisa kita lakukan menyamakan penyebut. Jadi kita samakan penyebutnya dengan X1 dan X2. Atasnya menjadi X1 ditambahkan X2. Nah, lalu ini bisa kita kalikan silang. Jadi kita kalikan silang terlebih dahulu. Terus kita ganti X1 plus X2-nya dengan A-2. X1 kalikan X2-nya dengan min 3A plus 8. Ketemulah, ini kita proses, nilai A-nya akan ketemu 5 per 2. Ini materi pengantar untuk mengerjakan soal yang kita tampilkan di depan tadi. Langsung aja kita terapkan di soal yang SBMPTN 2018 TKPA 534. Diketahui P lebih besar dari 0 serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar-akar dari E kuadrat min 10X plus C sama dengan 0. Itu dulu yang kita kerjakan, kita proses ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 10, C-nya sama dengan C. Nah, yuk kita cari X1 ditambahkan X2 min B per A.
Sehingga B-nya kita masukkan min 10. Min 10 per 1. Sehingga X1 ditambahkan X2 sama dengan 10. Untuk X1 kalikan X2 sama dengan C per A. Maka X1 kalikan X2, C-nya diganti dengan C, A-nya diganti 1. Ketemulah X1 dikalikan X2 sama dengan C. Nah, ini ada pernyataan bahwa P dan P kuadrat minus 2 itu merupakan akar-akarnya. Maka X1 dan X2 kita ganti dengan P dan P kuadrat minus 2. Diperoleh P ditambahkan P kuadrat minus 2 sama dengan 10. Kita ubah ke bentuk umum. 10-nya pindah ke sebelah kiri. Ya, jadinya P kuadrat plus P min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan aja ini. Mencari bilangan kalau dikalikan sama dengan minus 12. Ditambahkan sama dengan 1. Berarti 4 dengan minus 3. Ketemu nilai P-nya. P plus 4-nya sama dengan 0. P min 3-nya sama dengan 0. Maka P-nya ketemu minus 4. Dan P-nya ketemu sama dengan 3. Di sini ada keterangan bahwa P-nya lebih besar dari 0. Otomatis yang kita pakai P-nya sama dengan 3. Akar-akarnya tadi itu P dan P kuadrat minus 2. Berarti akar-akar persamaan yang pertama itu adalah 3 dan 7. 7 diperoleh dari P kuadrat minus 2. P-nya diganti dengan 3, berarti 3 kuadrat 9 minus 2 sama dengan 7. X1-nya berarti 3, X2-nya sama dengan 7. Otomatis ketika kita masukkan ke nilai C, yaitu X1 kalikan X2 sama dengan C, ketemulah C-nya sama dengan 21. Ini udah ketemu nilai C. Padahal yang kita cari itu adalah nilai A. Berarti kita akan menggunakan persamaan yang kedua. Jika C merupakan salah satu akar-akar persamaan yang ini, nah, persamaannya E kuadrat plus AX plus 42, maka nilai A-nya adalah, ini akan mencari nilai A. Nilai A yang ada di persamaan. Bukan koefisien dari E kuadrat ya. A yang merupakan koefisien dari X di situ. Kita terapkan sifatnya. X1 ditambahkan X2 sama dengan minus B per A. Otomatis X1 tambahkan X2 sama dengan minus A. Karena B di persamaan yang kedua itu adalah A. X1 kalikan X2 itu C per A. Berarti X1 kalikan X2 sama dengan 42. Ini ada keterangan bahwa C-nya itu merupakan salah satu akar dari persamaan yang kedua. Maka C yang bernilai 21 itu bisa kita gantikan ke X1. X1-nya kita ganti dengan 21, X2-nya tetap. 21 plus X2 sama dengan minus A. Begitu pula untuk yang perkaliannya, 21 kalikan X2 sama dengan 42. Nah, ini bisa kita proses untuk yang perkaliannya. 21 kali X2 sama dengan 42, otomatis X2-nya akan ketemu sama dengan 2, yaitu 42 dibagi 21. Karena X2-nya sudah ketemu, kita bisa gantikan ke X2 yang di sebelah kiri, persamaan yang sebelah kiri. Berarti minus 23 sama dengan A. Nah, ketemu nilai A-nya sama dengan minus 23. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke persamaan yang berikutnya. Persamaan kuadrat soal yang berikutnya. SBMPTN 2019 UTBK 1 Math Soshum. Jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat E kuadrat min A plus 3X plus C sama dengan 0 dan B kuadrat sama dengan A plus 10, maka C kuadrat plus C sama dengan berapa? Solusinya, nah ini kita gunakan operasi kayak tadi ya. X1 tambahkan X2 sama dengan min B per A. X1 kalikan X2 C per A. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan minus A plus 3. C-nya sama dengan C. Untuk penjumlahnya, X1 tambahkan X2 min B per A. Berarti B-nya kita ganti minus A plus 3. Hingga ketemu X1 plus X2-nya itu sama dengan minus, kalikan minus itu plus, hingga A plus 3 itu adalah X1 plus X2-nya.
Untuk perkaliannya C per A. C-nya kita ganti dengan C, A-nya kita ganti dengan 1. X1 kalikan X2 sama dengan C. A dan B merupakan akar-akarnya. Otomatis A di sini bisa kita gantikan dengan X1 dan B-nya kita gantikan ke X2. A plus B sama dengan A plus 3. A-nya kita hilangkan, kita coret A-nya, berarti ketemu B sama dengan 3. Ini sudah ketemu nilai B-nya. Ada sebuah persamaan di situ yang diberikan oleh soal bahwa B kuadrat sama dengan A plus 10. B-nya kita ganti dengan 3. 3 kuadrat sama dengan A plus 10. A-nya akan ketemu minus 1, yaitu 9. 10-nya pindah sebelah kiri, berarti 9 min 10 sama dengan minus 1. A dan B-nya sudah ketemu. A min 1, B-nya sama dengan 3. Ingat tadi A dan B merupakan akar-akarnya. X1 dan X2 bisa kita ganti dengan A dan B. X1-nya minus 1, X2-nya 3. Berarti C-nya sama dengan minus 3. Yang diminta di soal, nilai C kuadrat plus C sama dengan berapa? Berarti kita masukkan C-nya kita ganti dengan minus 3. Minus 3 kuadrat ditambahkan minus 3. Minus 3 kuadrat 9 ditambahkan minus 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu 6. Lanjut di soal berikutnya, persamaan kuadrat UTBK 2020 Mat IPA. Himpunan bilangan K sehingga persamaan X kuadrat plus 2K-1 X plus K plus 5 sama dengan 0 memiliki setidaknya satu akar real positif adalah. Sebelum membahas soal ini, saya akan bahas dulu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini yang pertama, yang paling sederhana itu adalah menentukan apakah akar-akarnya real atau imajiner. Real itu akan terjadi ketika nilai D-nya lebih besar sama dengan 0. Diskriminannya. D kurang dari 0 akan mengakibatkan akar-akarnya imajiner. Untuk yang real sendiri itu bisa dibagi menjadi 2. Bisa dia kembar atau akarnya sama atau real berbeda. Akar-akarnya berbeda. Kalau kembar maka D-nya sama dengan 0. Kalau berbeda D-nya lebih besar dari 0. Ingat untuk rumus diskriminannya atau D itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Contoh sederhana, diketahui X kuadrat min 2X plus K min 4 sama dengan 0. Batasan nilai K agar memiliki akar real berlainan. A-nya di situ 1, B-nya minus 2, C-nya K minus 4. Ini akar real berlainan. Akar real berlainan, maka yang kita pakai D-nya lebih besar dari 0. B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Sehingga B-nya kita ganti minus 2. A-nya kita ganti 1. C-nya diganti dengan K minus 4. Ketemulah bentuknya seperti itu. Kita operasikan minus 2 kuadrat. Itu adalah 4. Min 4 kalikan K min 4K. Min 4 kalikan min 4. 16. Sehingga bentuknya 4 min 4K plus 16 lebih besar dari 0. 4 plus 16, 20. Dipindah ke sebelah kanan jadi minus 20. Sehingga K-nya kurang dari 5. Minus 20 dibagi dengan minus 4. Ingat pembagian dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu harus diubah. Awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Berarti batasan dari K-nya adalah lebih kecil dari 5. Dan selanjutnya jenis akar yang berikutnya yaitu akar-akar berlawanan. Berlawanan ini maksudnya kayak gini. Ketika kita memiliki X1-nya sama dengan P, maka lawan dari P adalah minus P. Jadi X2-nya sama dengan minus P. Yang kita pakai jika diminta akar-akarnya berlawanan, maka X1 plus X2-nya sama dengan 0. Karena P ditambahkan minus P itu sama dengan 0. Yang kedua, akar-akar berkebalikan.
Artinya ketika X1-nya sama dengan P, maka kebalikan dari X1 yaitu 1/P. X2-nya sama dengan 1/P. Yang dipakai di sini adalah bentuk perkaliannya. X1 kalikan X2 sama dengan 1. Berikutnya akar-akar positif. Akar-akar positif ini berarti X1-nya lebih besar dari 0 dan X2-nya lebih besar dari 0. Ini mengakibatkan jika sebuah bilangan positif ditambahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Begitu pula bentuk perkaliannya. X1 kalikan X2 lebih besar dari 0. Jangan lupa ini D-nya juga lebih besar dari 0. Karena hanya bilangan real yang mengakibatkan dia positif atau negatif. Kalau imajiner itu nggak ada positif negatif. Akar-akar negatif. Akar-akar negatif berarti X1 dan X2-nya itu kurang dari 0. Negatif ditambahkan dengan negatif, pasti dia negatif. Sedangkan negatif kalikan negatif, dia lebih besar dari 0 atau positif. Jangan lupa D-nya juga lebih besar dari 0. Berikutnya adalah akar-akar berbeda tanda. Artinya kalau X1-nya lebih besar dari 0, X2-nya kurang dari 0. X1-nya positif, X2-nya negatif. Kayak gitu ya, itu berbeda tanda. Yang dipakai di sini hanya perkaliannya. Kalau tandanya berbeda, contohnya positif kalikan negatif, nilainya adalah negatif. Begitu pula negatif kalikan positif, itu nilainya negatif. Berarti X1 kalikan X2 itu kurang dari 0. Untuk penjumlahannya, itu gak kita pakai karena penjumlahan positif dengan negatif itu tergantung siapa yang lebih dominan kan ya. Jadi belum tentu dia bernilai negatif atau bernilai positif. Jangan lupa di sini D-nya juga lebih besar sama dengan 0. Ini sifat-sifat jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yuk kita terapkan ke persamaan kuadrat yang di sini. Soalnya UTBK 2020 Mat IPA. Himpunan nilai K sehingga persamaan E kuadrat plus 2 buka kurung K-1 X tambahkan K plus 5 sama dengan 0 memiliki setidaknya satu akar real positif. Ini kalau kita lihat dari sifat-sifat yang tadi, memiliki setidaknya satu akar real positif. Itu gak ada sifat yang dibahas di situ. Yang tadi ya. Tapi di sini kita bisa menggunakan negasi dari pernyataan ini. Negasinya apa? Negasi itu yang bermakna kebalikannya. Ini memiliki setidaknya satu akar real positif berarti yang nggak boleh atau negasinya adalah ada semuanya itu bernilai negatif. Itu negasinya. Semua akarnya bernilai negatif. Otomatis yang kita pakai akar-akarnya negatif. Sifatnya X1 tambahkan X2 kurang dari 0. X1 kalikan X2 lebih besar dari 0. Dan D-nya lebih besar dari 0. Nah, karena kita ingin mencari negasi untuk D lebih besar dari 0. Nah, ini kita gunakan di belakang aja. Di terakhir-terakhir. Setelah kita menentukan operasinya tadi ya. X1 plus X2 kurang dari 0. X1 kalikan X2 lebih besar dari 0. Itu yang kita proses terlebih dahulu. Ya, ini langsung saja ya. X1 plus X2 ini kurang dari 0. Ingat X1 plus X2 ini min B per A. Berarti bentuknya min B min. B-nya itu 2. Buka kurung K-1 kurang dari 0. Oke. Ya, ini kita bagi dengan negatif 2. Ingat pembagian dengan negatif itu tandanya diubah. Sehingga kurang dari kita ubah menjadi lebih dari. Hingga K-1-nya lebih besar dari 0 mengakibatkan K-nya lebih besar dari 1. Ini untuk penjumlahannya. Sekarang untuk perkaliannya. X1 kalikan X2 lebih besar dari 0. X1 plus X2 kalikan X2 itu rumusnya C per A. C-nya di situ K plus 5. Berarti K plus 5 dibagi 1. Tetap K plus 5. Jadi K-nya lebih besar dari minus 5. Kalau kita buat di garis bilangan, ada 1 ke sebelah kanan ya. 1, K lebih besar dari 1 berarti ke kanan. Kemudian minus 5, K lebih besar dari minus 5 juga ke kanan. Jadi yang dipakai adalah lebih besar dari 1. Itu K lebih besar dari 1.
Nah, karena ini hasil dari negasinya, maka untuk menentukan himpunan penyelesaian dari yang asli, ya, yang memiliki setidaknya satu akar real positif, itu kita balik. K lebih besar dari 1, maka negasinya, kebalik yang asalnya tadi ya, itu akan mengakibatkan K-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini masih kita lihat dari operasinya ya, X1 plus X2 kurang dari 0, X1 kalikan X2 lebih besar dari 0, dan kita negasikan tadi. Ini yang masih belum kita cek adalah akar-akar realnya. Jadi di situ ada sifat akar real. Harus kita cek akar realnya memiliki setidaknya satu akar real, berarti D-nya lebih besar sama dengan 0 karena akarnya real. B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita masukkan B-nya kita ganti dengan 2K minus 1 kuadratkan minus K minus 4 kalikan A-nya 1, C-nya K plus 5. Ini kita jabarkan dulu. Kalian jabarkan, dikuadratkan dulu 2K min 1-nya. Kemudian min K min 4 dikalikan dengan K plus 5 ya. Itu kalian proses akan ketemu bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita ubah dulu ke bentuk yang lebih sederhana, yaitu min 8 dengan min 4K-nya kita operasikan. Yang kemudian 4 dengan minus 20-nya juga kita operasikan. Ketemulah 4K kuadrat min 12K min 16 lebih besar dari 0. Kita bagi dulu dengan 4 supaya pemfaktorannya lebih gampang. Sehingga K kuadrat min 3K minus 4 lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Kita faktorkan K plus 1 dan K min 4-nya lebih besar dari 0. Nah, K-nya kita cari pembuat 0-nya ya. K plus 1 sama dengan 0. Otomatis K-nya sama dengan minus 1. K min 4 sama dengan 0. K-nya ketemu 4. Kita buat garis bilangannya. Kita urutkan dari minus 1 dulu. Kemudian 4-nya di sebelah kanannya. Untuk plus minusnya kita ikuti koefisien dari pangkat dari K kuadratnya. Karena itu positif, maka yang sebelah kanan sendiri itu pasti positif. Untuk yang berikutnya serang-seling. Positif, negatif, positif. Pertidaksamaannya lebih besar sama dengan, maka kita pilih yang positif. Ingat tadi dari hasil sebelumnya, yaitu K-nya itu kurang dari sama dengan 1. Berarti 1 ini K kurang dari sama dengan 1 sebelah kanannya. Ke kiri ya pengarsirannya. Oke, berarti solusinya apa? Yang dilewati 2 kali, yaitu K lebih kecil sama dengan minus 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Itulah beberapa pembahasan soal tentang persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.